apa ya yang membedakan sistem ataupun teknik daripada penanaman kelapa sawit yang ada di Indonesia dan di Malaysia? Hi everyone, welcome back again to my channel, and this is about sastra. Yay! Okay everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch me today. And today I'm alone. Yes, I'm surrounded by nature at this moment. Yes, siang-siang mencari suasana baru, jadi datang ke sini untuk membuat video untuk teman-teman semua. Okay guys, before I start this video, I just want to tell you about my conditions, the updates of my hands. And I want to show you something. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yes, sudah bisa pakai jam tangan lagi. Alhamdulillah perubahannya sudah bisa dibuka. Although masih sedikit bengkak ya. Karena patahnya sebelah sini tuh. Itu compare to this. Nah, ini masih sedikit bengkak. Dan tangannya belum bisa. Oke, kalau ini bisa putar gini, ini belum bisa, baru sampai segini aja putarnya. Belum bisa seperti ini. Seperti itu. Alhamdulillahirobbilalamin. Walaupun memang slowly, tapi alhamdulillah ada progress. Ya namanya tulang tidak seperti dibuka luar, tapi dia takes time. Tapi alhamdulillahirobbilalamin, saya mengambil keputusan untuk menggunakan jalur alternatif juga ada hasil baiknya. Okay, now related with video that we are going to react today, I have two videos that we are going to react. Itu tentang the current updates in Indonesia. Nah, kemarin setelah bencana yang terjadi di tanah Sumatera dikarenakan oleh penggundulan hutan yang akan ditanami dengan pohon kelapa sawit, kemudian ada berita baru nih bahwasanya pemerintah Indonesia ingin terus melanjutkan penanaman daripada kelapa sawit ini hingga ke Papua. Ingin menanam kelapa sawit massively di Papua juga. Jadi, wow, surprise banget ya. Sedangkan saat ini kita bisa melihat bahwasannya di Sumatera aja hasil seperti ini dilakukan karena penggundulan hutan yang akan ditanami pohon kelapa sawit. The thing is, sekarang pemerintah pun sepertinya tidak ambil pelajaran, bahkan ingin melanjutkan penanaman daripada kelapa sawit ini hingga ke Papua. Dan ini adalah reaksi daripada orang Papua, guys. Seperti apakah? Here is the video. 1, 2, 3. Jangan putar. Kami masih mau hidup. Tangisan mama Papua pecah di hadapan eskavator yang sedang babat hutan. Allah orang lain. Kami mau hidup di atas tanah kami dengan bebas. Ya Allah. Jangan bunuh kami. Tidak boleh bunuh kami. Pastinya mereka juga mengambil pelajaran atas apa yang terjadi di tanah Sumatera, guys. Jadi apa yang terjadi di tanah Sumatera yang sudah mereka lihat di televisi, di media massa juga, dan mereka merasa jangan sampai ini terjadi juga di tanah kami gitu. Jadi please, biarkan kami hidup di tanah kami, tidak usah diapa-apain, just let us live in peace. Itu yang diharapkan oleh mama Papua ini. Kami ada di tanah yang ini. Ini tanah kami. Ada di tanah yang ini. Mereka benar-benar tidak berdaya, guys. Mereka terlihat benar-benar tidak berdaya. Mereka memiliki tanah tersebut, itu tanah mereka, tanah leluhur mereka. Ya memang ujung-ujungnya itu tanah negara, tapi negara harusnya benar-benar respect dong dan menghormati itu tanah milik rakyat-rakyat juga. Jangan karena itu semua tanah negara bisa melakukan apa aja apa yang mereka inginkan gitu. Look at these people, hanya ini yang mereka miliki, hanya ini mereka punya, hanya tanah untuk tinggal. Itu aja mereka nggak minta apa-apa. Kami mau hidup, bebas. Ya Allah. Jangan bunuh kami, jangan bunuh kami, jangan bunuh kami. Itu yang selalu diulang-ulang oleh mama Papua ini. Karena secara tidak langsung apabila tanah ini diambil alih oleh pemerintah dan dijadikan lahan apapun itu yang merupakan proyek daripada pemerintah, tentunya itu akan berimpact negatif atau berimpact buruk kepada mereka sebagai rakyat Papua sendiri seperti itu. Saya dipilih, saya dilantik oleh rakyat Indonesia, saya akan mati untuk rakyat Indonesia. Pak, ini adalah janji Bapak, saya akan mati untuk rakyat Indonesia. Tapi yang kami harapkan di sini, Pak, nggak usah mati dulu.
sebatas menetapkan bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional aja sepertinya susah banget Pak untuk Bapak lakukan. Apalagi kalau mati untuk rakyat Pak. Menetapkan status bencana mereka sebagai bencana nasional sepertinya sangat susah untuk dilakukan. Ini Bapak bilang mau mati untuk rakyat. Come on Pak, it doesn't make sense. Bagi saya mati untuk rakyat, kehormatan bagi saya. Kita berharap Wah ya Allah, ya itulah beda kalau orang ketika mengejar tahta dan setelah mendapatkan tahta beda banget, jauh banget gitu. Kadang-kadang saya bingung dengan ucapan orang-orang yang sudah terkontaminasi oleh jabatan seperti ini guys. di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Juga tebu menghasilkan etanol. Singkong, kasava juga untuk menghasilkan etanol. Sehingga kita rencanakan dalam 5 tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Semua daerah bisa berdiri di kakinya sendiri. Daerah mana Pak yang bisa berdiri di kakinya sendiri? Pejabatnya iya, tapi daerahnya tidak. Karena di sini adalah yang kita lihat adalah lagi-lagi yang teruntungkan, yang mendapatkan profit besar itu adalah pejabat-pejabat. Ya seperti Bapak dan teman-teman Bapak gitu. Tapi untuk rakyat sendiri, apa yang dirasakan oleh rakyat Aceh? Coba saya tanya sekarang. Apa yang dirasakan oleh rakyat Aceh dari usaha ataupun rencana Bapak untuk menjadikan tanah tersebut sebagai pertumbuhan daripada kelapa sawit? Apa yang didapatkan oleh mereka? Belum apa-apa mereka sudah kena bencana seperti ini, Pak. Seperti itu. Jadi di sini Bapak mengidekan untuk menanam tebu, menanam singkong, kemudian menggundulkan hutan. Hanya untuk tanaman-tanaman tersebut, which based on my opinion itu nggak fair, Pak. Pohon sama tebu, kemudian sama singkong itu two different things gitu. Jadi pohon itu dia absorbing water gitu, dia maintaining the structure of the soil gitu. Sedangkan kasava dan tebu itu tidak cukup memiliki akar yang kuat untuk maintaining the structure of the soil. Nggak bisa menahan laju daripada landsliding dan bencana-bencana alam lainnya. Jadi tidak fair, tidak apple to apple menggantikan pohon dengan tebu dan kasava. Seperti itu Bapak. Nah, ada sebuah pendapat terbaru bahwasannya di sini ketika Pak Presiden Indonesia sangat menggalakkan ingin menanam pohon kelapa sawit dimanapun berada, bahkan dari Sumatera hingga Papua, pokoknya kelapa sawit aja. Bahkan mungkin kabarnya akan segera di Kalimantan juga. The thing is, ada seorang tokoh Indonesia yaitu Ahok. Pasti kalian semua tahu Ahok. In person, I'm not a big fans of Ahok, tapi ada beberapa ide daripada dia juga yang cukup make sense untuk kita aplikasikan. Yaitu Ahok sangat mengidolakan Malaysia when it comes to the technique of planting daripada kelapa sawit. Nah, apa yang membuat teknik ataupun sistem penanaman daripada kelapa sawit yang ada di Indonesia dan di Malaysia ini berbeda sehingga memiliki hasil yang berbeda juga terhadap alam ataupun kondisi alam? Nah, dia memiliki sebuah pendapat. Seperti itu pendapat, mari kita lihat bersama-sama. 1, 2, 3. Saya menentang kalau Papua itu untuk ganti sawit. Tapi kalau daerah bekas tambang, tailing, daerah yang tandus, Anda tanamin sawit masih oke. Untuk supaya ketahanan energi. Nah sekarang Pak Prabowo mau dan di Papua untuk jadi sawit. Sawit di Malaysia itu ditanam di bekas tailing timah. Tapi hutan-hutannya tidak dibongkar. Sawit ini kan didatangkan dari Afrika. Nah Belitung, bekas tailing timah, ditanam sawit bisa hidup kok. Dikasih pupuk. Karena tanaman kan maunya makan pupuk, makan air gitu loh. Tapi hutannya ya jangan. Tapi hutan bisa kita manfaatkan untuk hasil. Orang dulu pun tahu kemanfaatan potong hutannya. Dia potong di sini, di sini, di sini. Ya, betul. Dan ini tumbuh lagi gitu. Betul. Dia tutupin lagi, benihnya tumbuh lagi. Tapi kalau Anda rubah hutan hujan, rainforest, jadi sawit, tanaman monokultur, itu banyak ngomong. Di mana flora fauna kita akan bisa hidup. Yes, betul. Dan ini akan membawa bencana lagi seperti di Sumatera. Karena di Sumatera udah melampaui. Ya.
Nah itu dia guys, daripada pendapat daripada Pak Ahok tentang keunggulan daripada sistem penanaman sawit yang ada di Malaysia seperti itu. Jadi orang-orang Malaysia itu menanam sawit, tapi memang hutan mereka tidak dibabat habis seperti itu, dan mereka menanam sawit hanya di beberapa daerah ataupun tempat yang mungkin bekas timah begitu katanya tadi. Dan to be honest gitu, ketika aku datang ke Malaysia gitu guys, sepanjang mata memandang itu Malaysia memiliki lahan sawit yang sangat luas. Turun daripada airport aja udah lahan sawit di mana-mana. Kemudian aku pernah experience naik mobil bersama Uncle Kajang gitu, bersama Ajis dan Mistika dari Penang ke KL. Itu kita melewati hutan kelapa sawit gitu, luas banget. Dan saat itu hujan dan nggak ada banjir gitu loh. Apa ya yang membedakan sistem ataupun teknik daripada penanaman kelapa sawit yang ada di Indonesia dan di Malaysia gitu? Apakah Malaysia memiliki sebuah teknik tersendiri gitu, jadi alam pun tetap seimbang gitu ya? Jadi ataukah mereka memang seperti yang aku bilang tadi, mereka menanam kelapa sawit tapi hutan mereka nggak diapa-apakan gitu. Jadi apabila ada hewan-hewan ataupun binatang yang masih dilindungi atau binatang-binatang yang masih hidup secara bebas di alam itu masih tetap bisa hidup dengan baik seperti itu. Nah teman-teman yang ada di Malaysia boleh memberikan informasi di kolom komentar, karena saat ini di Indonesia topik ini lagi hangat-hangatnya, itu tentang kelapa sawit gitu. Indonesia sepertinya mau banget mengejar ketertinggalan mereka daripada Malaysia. Memang saat ini Indonesia menjadi produsen kelapa sawit nomor 1 ataupun tertinggi di dunia, dan Malaysia nomor 2. Tapi the thing is, secara kualitas, secara hasil, dan secara penerimaan oleh international dan oleh customer, they prefer to choose kelapa sawit produk daripada Malaysia, karena orang Malaysia bermain di situ di produk, di kualitinya gitu. Mereka menambahkan apa, mereka ngapain dengan hasil kelapa sawitnya atau hasil minyaknya seperti itu. Jadi membuat orang lebih suka untuk menggunakan produk kelapa sawit daripada Malaysia dibanding kelapa sawit daripada Indonesia gitu. Jadi untuk meningkatkan kualitas dan mengejar ketertinggalan Indonesia daripada Malaysia, pemerintah sangat bernafsu untuk menjadikan semua lahan di Indonesia dari Sumatera, Kalimantan, kemudian Papua juga yang sangat luas tersebut untuk apa? Untuk kelapa sawit, yang katanya untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan rakyat. Tapi hingga saat ini yang kita ketahui, lahan tersebut adalah dimiliki oleh orang-orang lain, itu pejabat-pejabat gitu, dan bukan untuk rakyat yang ujung-ujungnya diuntungkan, tapi ujung-ujungnya diuntungkan adalah mereka pemilik lahan tersebut. Siapa pemilik lahan tersebut? Searching sendiri pasti Anda tahu. Wow, jadi makin hangat nih guys. Semoga tidak terjadi bencana Sumatera 2.0 yang akan terjadi di Papua ataupun di tanah-tanah manapun. Semoga pemerintah dibukakan hatinya untuk mempertimbangkan lagi mana yang baik dan mana yang buruk untuk dilakukan. Kalaupun perlu berkaca, yuk berkaca daripada Malaysia. Tanah Malaysia lebih sedikit, mereka memiliki lahan lebih sedikit daripada Indonesia, tapi mereka lebih diterima produknya oleh pasar. It's not about the quantity again Bapak, tapi it's about the quality. Bagaimana deh kalau sekarang kita cukupkan lahannya segini aja, tapi yang kita tingkatkan adalah kualitas daripada produk kelapa sawit kita. Belajar dari negara tetangga, it's a very okay. I'm pretty sure Malaysia is open wide their gate, their arms to let Indonesian people coming in and learn more things about how to produce more quality palm oil yang bisa mereka hasilkan seperti itu Bapak. Jadi kalau Bapak berambisi untuk membuka lahan-lahan semua di Indonesia, ujung-ujungnya sudah nggak ada orang Indonesia Pak yang tinggal hanya pepohonan kelapa sawit dan tidak ada makhluk-makhluk lain seperti itu. Apakah seperti itu yang Bapak inginkan? Apakah Bapak menunggu kejadian seperti itu baru Bapak bisa tersadar? Jangan sampai apa. Oke everyone, boleh kita bahas di kolom komentar seperti apa. And thank you so much for this recommendation. Hopefully that you find this video good, and if you find this video good, don't forget to thumbs up. And if you're new to this channel, don't forget to subscribe. Dari Sumber Mas Vlog from Indonesia. Malaysia boleh, Indonesia bisa kok seperti Malaysia kalau pakai ini. Bye everyone. Assalamualaikum.